semuanya, selamat pagi dan salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Dina Viniel Hawiahan, kelas 4 semester 6, Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama tentang pola makanan sehat, kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang semuanya coba perhatikan sekitarmu, lihat kiri dan kananmu, apakah semua teman-temanmu sudah pada hadir. Dan kalau teman-temannya sudah hadir sekarang, siapkan segala peralatanmu untuk belajar, buku, pulpen, dan semuanya yang kamu butuhkan. Jangan lupa air minum. Nah, sekarang suster mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada hari yang lalu? Pada hari yang lalu kita telah belajar tentang pengertian iklan dan sistem pencernaan pada hewan, yaitu sapi. Apa itu iklan? Iya, iklan adalah suatu media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau suatu barang kepada orang banyak. Siapa yang masih ingat apa tujuan dari iklan? Tujuan dari iklan itu adalah untuk mendapatkan perhatian atau untuk menarik simpatisan orang supaya menggunakan produk yang sedang dipromosikan. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Coba cermati tulisan yang ada di sana, gambar yang ada di sana, kemudian kira-kira apa yang dipromosikan pada gambar tersebut. Nah, dalam sebuah iklan ada hal-hal yang harus ditampilkan atau ada hal-hal penting dalam sebuah iklan. Coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira apa kata kunci dari iklan tersebut? Ada yang tahu? Iya, kata kunci dari iklan tersebut adalah pentingnya air untuk kita. Kemudian, apa tujuan iklan itu? Ada yang tahu? Iya, bagus. Tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak atau untuk menjelaskan kepada orang banyak bahwa dengan minum air, tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Kalau seperti itu, iklan berfungsi untuk apa? Kalau dari gambar yang sudah kita amati, dari gambar yang kita amati, kira-kira fungsi dari iklan itu apa? Jadi, fungsi dari iklan itu adalah untuk mempromosikan sesuatu, baik barang maupun jasa. Iklan dibuat untuk menarik dan dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Nah, anak-anak kalau menonton di televisi atau menonton di YouTube pernah tidak melihat iklan? Tentu saja pernah, bukan? Contoh iklan itu seperti Fanta, Kuku Bima, ada satu yang sering menjadi iklan favorit anak-anak. Apa itu? Kinder Joy. Kinder Joy itu adalah salah satu jajanan yang berisi coklat dan Coco Crunch. Ada di sini yang suka makan Kinder Joy? Pasti, karena rasanya manis dan enak. Nah, sekarang anak-anak harus tahu apa saja yang menjadi unsur-unsur dari sebuah iklan. Unsur-unsur dari sebuah iklan itu ada 4. Yang pertama adalah isi iklan,
Yang kedua, sasaran iklan. Yang ketiga, kata kunci. Dan yang keempat, maksud gambar. Isi iklan harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Dan yang kedua, sasaran iklan. Sasaran iklan maksudnya kepada siapa iklan itu ditujukan. Contohnya, kalau iklan yang baru saja kita lihat tentang promosi air, kira-kira iklan ini ditujukan kepada siapa? Iya, kepada orang banyak. Siapa saja yang membacanya? Nah, dan yang ketiga, kata kunci. Kata kunci maksudnya kata yang menjadi tema iklan. Kalau dari iklan yang barusan kita lihat, kata kuncinya adalah pentingnya air dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah maksud gambar. Maksud gambar maksudnya gambar yang ditampilkan harus memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Nah, selain itu, kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Tahu tidak anak-anak apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Tujuannya adalah agar setiap orang yang membaca iklan tersebut merasa tertarik dengan pesan yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah 1. Bersifat mengajak. 2. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Contohnya, ayo atau marilah. Dan yang ketiga adalah ditulis secara menarik. Dan yang terakhir adalah dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar iklan yang ada di papan tulis. Apa kata kunci yang kamu lihat dari iklan itu? Iya, bagus. Sarapan sehat. Kemudian, bertutur tentang apakah iklan di Safeway? Iya, ajakan untuk sarapan sehat sebelum jam 9. Pertanyaan yang ketiga, dengarkan baik-baik. Kepada siapakah iklan itu ditujukan? Iya, kepada semua orang yang membacanya, kepada seluruh masyarakat. Pertanyaan yang terakhir. Apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Iya, benar. Makna gambar yang ada di iklan tersebut adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Di sana ada telur mata sapi, ada roti, ada buah, ada susu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, manusia juga membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Kalau anak-anak tidak makan, rasanya bagaimana? Kalau anak-anak tidak minum, rasanya bagaimana? Iya, haus, lapar, kemudian menjadi tidak berdaya, tidak bertenaga, lemas, tidak semangat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, jadi makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh kita menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim.
Ketika kita makan nasi, makan roti, makan buah, makan daging, itu semua akan diolah menjadi bentuk yang lebih halus di dalam tubuh kita dengan bantuan gigi dan enzim. Pencernaan dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanis, dan yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan dengan bantuan alat pencernaan terjadi di mulut dan di lambung. Pencernaan kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan terjadi di mulut, lambung, dan usus. Bagaimana sistem pencernaan pada tubuh manusia? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, mari kita simak baik-baik. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar yang menunjukkan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Jadi, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan akhirnya nanti dibuang melalui anus. Perhatikan baik-baik urutan sistem pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, kemudian makanan ditelan masuk ke kerongkongan, kemudian makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Setelah itu, makanan yang telah halus masuk ke usus halus, kemudian diserap menjadi sari-sari makanan. Makanan menuju usus besar untuk penyerapan air. Kemudian, sari-sari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi dibuang melalui anus. Sekarang, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Mari kita lihat fungsi alat-alat pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama adalah mulut. Setiap kita mempunyai mulut, bukan? Iya. Jadi mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar atau kasar sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Maka, mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi partikel yang kecil. Mulut memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan juga cairan enzim berupa air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan kira-kira fungsinya apa? Nah, kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Kemudian, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Nah, setelah lambung, usus halus, yang satu lagi tadi ada usus besar. Organ usus besar. Kira-kira usus besar berfungsi untuk apa? Jadi, organ usus besar itu berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Maka,
Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Escherichia coli. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita ini, mari kita nyanyikan lagu berikut untuk membantu kita menghafal, mengingat sistem pencernaan pada manusia. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung, ada 3 macam enzim. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan oleh anus. Baik anak-anak, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Untuk itu, silahkan bereskan semua peralatan belajarnya, simpan baik, dan sekarang ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang, salam jumpa kembali, salam sehat. Terima kasih.